Satu dua. Yang ngobrol di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara Isra Mi'raj yang mana perjalanan samawi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju langit 1, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai di titik tertentu yang mana selama itu perjalanan menuju titik tersebut Rasulullah ditemani malaikat Jibril. Bahkan ketika sampai di titik tersebut tak lagi memiliki kemampuan malaikat Jibril untuk meneruskan perjalanan selanjutnya dengan mengatakan, ya Rasulullah, kuntu la astati an akhtu law akhtu khutwa la ahtariq. Makna hadis, ketika aku menemani engkau wahai baginda, sudah kutemani langit pertama, langit sampai ke langit ketujuh, namun di titik tertentu aku tak bisa lagi untuk melanjutkan perjalanan ini dengan bersamamu. Rasulullah mengatakan, "Afi hadzal makan yatrukul khalilu khalila?" Apakah di tempat yang sunyi senyap seperti ini, yang tempat yang penuh cahaya seperti ini, engkau hendak meninggalkan aku sendiri? Beginikah perlakuan teman atas temannya? Kata Rasulullah kepada malaikat. Dijawab, wahai Rasulullah, seandainya aku memaksakan diri untuk selanjutnya, niscaya aku akan tak bisa mampu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan sesuara yang mengatakan, nada yunadin, inni ana rabbuk wa anta abdi wa ana rabbuk. Aku adalah Tuhanmu sementara engkau adalah hambaku. Halo? Mungkin tak bisa kita terlalu jauh berbicara tentang Isra Mi'raj secara detail. Namun jauh dari perjalanan indah tersebut ada hadiah terindah yang kembali dibawakan kepada kita, yaitu hadiah teristimewa yang mendapatkan hal tersebut tak perlu wasilah, tak perlu perantara, ya, yaitu perintah. Pertanyaannya, oke, perintah sholat. Kenapa seorang hamba yang ia merajut hubungannya dengan Tuhannya sholat, dan juga seorang hamba merajut hubungan dengan kekasih Allah selaku pencipta Nabi Muhammad, namanya sama, sholawat. Hubungan manusia, seorang hamba dengan manusia lainnya itu sama, sholatur rahim. Salat hubungan kepada Allah, salawat hubungan kepada Rasulullah, dan silatur rahim dengan hubungan manusia kasih. Iya, karena memang Allah menginginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi mendapatkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam makhluk, bukan keluar dari anuan selain makhluk terkasih Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia untuk memberikan cinta dan kasihnya kepada kita, maka Rasul mengatakan membawakan hadiah untuk kita ini dengan apa yang disebut salat. Satu titik. Di mana titik salat tersebut, maka manusia akan bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatnya dijaga, ya. Salatnya kita jaga, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jaga, hubungan kita dengan Rasulullah salawat kita jaga, dan hubungan kita
dengan kasih sesama manusia. Hubungan kasih. Ini sesuai nih dengan namanya. Dengan namanya apa? Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni anar Rahman. Khalaqtul khalqa fasyagaqtu isman wa syagaqtu lahu isman min asma'i." Ya, Ar-Rahim. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih. Manusia yang bermula dari sperma. Sementara Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai Rasulullah, makanya Rasulullah diutus ke bumi tak lain tak bukan untuk menebar, memunculkan, menimbulkan cinta dan kasih kepada sesama manusia yang bermula dari sperma. Oleh karena itu, ketika manusia yang tak mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia tersebut hanya mempertahankan sifat spermanya saja, menjijikkan, hina. Hina apa enggak? Ya. Hina apa enggak? Sperma ini menjijikkan. Ketika manusia yang hanya bertahan untuk tak mau bertransformasi, tak mau meningkatkan level dirinya, hanya mempertahankan sifat manusianya saja. Apa sih sifat manusia? Makan, minum, apa lagi? Berhubungan. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, menghindar dan seterusnya. Iya, manusia kan seperti itu. Ketika manusia hanya mempertahankan sifat fisiknya semata, tak mau meningkatkan, dengan apa harus meningkatkan? Iya, dengan pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tak mau mengikuti itu, maka secara fisik kita ini manusia enggak jauh beda dengan binatang. Binatang punya mata, kita punya mata. Binatang punya telinga, kita punya telinga. Binatang punya perut, kita punya perut, punya kaki. Semua binatang punya. Mereka makan, kita makan. Sama enggak? Mereka buang air, kita buang air. Semuanya ada sesuatu yang membahayakan, menghindar. Kucing juga demikian, anjing juga demikian, monyet juga demikian. Semua binatang yang membahayakan dia akan menghindar. Kita juga demikian. Sama, secara fisik sama. Mereka punya mata semua, punya telinga, semua punya bulu. Mereka mungkin lebih banyak mereka dari bulunya dari kita. Mungkin secara fisik lebih berat gajah dari tubuh kita. Iya. Artinya apa? Ketika manusia yang tak mau bertransformasi, yang hanya mempertahankan sifat fisik saja, maka manusia tersebut dia hina. Bahkan dikatakan bisa jadi lebih hina dari binatang. Iya. Nah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan hadiah melalui Isra Mi'raj, yang itu hadiah salat kita, adalah bagaimana Allah ingin memberikan cinta kasih kepada Rasulullah untuk mengajak umatnya tunduk patuh kepadanya agar bisa mengikuti dan mendapatkan kebersamaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat, kita salat. Rasulullah tak menghibah orang, tak mengomongkan orang, kita ikutin semua Rasulullah. Ya. Biar kita apa? Biar kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, di dalam salat merupakan banyak sekali pelajaran, yang mana pelajaran salah satu yang memuncak adalah ketika wajah kehormatan kita setara dengan telapak kaki kita, sesuatu yang terendah di dalam organ tubuh kita, guna untuk menghambakan diri kita kepada Allah selaku pencipta. Kita sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Kita sadar bahwa kita tak memiliki apa-apa.
kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Dengan sholat kita menundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala tubuh termulia kita, wajah kita di dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ikhtiar kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, ditanyain seorang guru, ya su'ilul alim kaifal khusyuk, bagaimana khusyuk itu, bagaimana dalam salat itu? Ketika aku ukabbirut takbirat bitahqiq, aku ketika mengangkat tanganku takbiratul ihram, aku bitahqiq, dengan fokus Allah Maha Besar, sementara yang lain hilang. Hanya Allah di dalam pikiranku. Ketika muncul sesuatu yang baru, aku hilangkan. Itu ikhtiar dari khusyukku, seorang guru mengatakan kepada muridnya. Kemudian wa aqra'ul qira'ah bitartil, aku membaca ayat Quran dengan tartil, dengan mencoba memahami maknanya, mengetahui isinya, sehingga kekhusyuanku pun semakin menguat. Bacaan tartil, Bismillahirrahmanirrahim, enggak kebut-kebutan, apalagi nanti hati-hati Ramadan taraweh, jangan sampai cepet-cepetan, hati-hati. Rubbatalin wal Qur'anu yal'anuh, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran yang melaknatnya karena cuma sebatas selesai, kayak lomba renang. Ya kan nggak boleh. Dia kayak lomba renang. Tarawih, hati-hati. Kemudian setelah takbir, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, sementara semua makhluk ini kecil kerdil. Kemudian aku baca bacaanku dengan tartil. Setelah itu wa arka'u biruku'in bil khusyuk, aku dengan ruku dengan khusyuk. Setelah itu wa asjud sujudan bitazallul, aku sujud dengan menghinakan bahwa hamba ini ya Allah yang tak lain tak bukan bermula dari sperma menghadap kepadamu wahai sang pencipta. Wa a'tabiruha hadza salat akhir salatin li, dan aku menganggap bahwa salatku ini bisa jadi salat terakhirku. Bagaimana tidak? Jannati biyamini wa nar bishimali wa malakul maut ala ra'si wa dhunubi muhitatan bi. Bagaimana aku tidak khawatir dosaku masih menumpuk. Dosa kita masih banyak apa enggak ini? Dosa kita banyak enggak? Dosa kita banyak banget. Ulun terlebih. Dosa kita semua, kita masih banyak dosa. Nah, kebetulan ini bulan Rajab. Rajab bulan istighfar. Ya, Rasulullah mengatakan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tak menjadi dosa besar kalau segala dosa kecil terus kita istighfar, kita perbanyak istighfar. Kayak air kopi ini aja deh. Contoh. Kayak air kopi ini aja deh. Waduh, nyangkut cincin. Seandainya ini air kopi, terus diisi air, keran dibuka, bakal hilang nggak? Habis nggak kopinya? Yang terisi air bening. Begitu juga hati kita, banyak dosa, ngomongin orang, ngumpat orang, nyakitin orang. Kita istighfar, insya Allah bersih. Mumpung bulan Rajab.